Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hadiansah, kelas manajemen 21A. Di sini saya akan membahas bab 9, yaitu analisis keuntungan volume biaya. Cost volume merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis cost volume profit merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan cost volume profit untuk melihat beberapa banyak unit harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau menutupi semua biaya. Mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Analisis cost volume profit membuat beberapa asumsi, termasuk bahwa harga jual biaya tetap dan biaya variabel per unit bersifat konstan. Analisis cost volume profit digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini ada beberapa asumsi yang dibuat, antara lain yaitu harga jual per unit adalah konstan, biaya variabel per unit adalah konstan, total biaya tetap adalah konstan, semua yang diproduksi dijual. Biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah rasio margin, kontribusi dan rasio beban variabel. Yang kedua ada titik impas, yang ketiga ada margin keamanan. Yang pertama ada margin kontribusi. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung secara harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ukuran ini menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel atau biaya variable cost. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap atau fixed cost dan laba perusahaan. Yang kedua ada titik impas. Analisis impas juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, laba yang sama dengan nol. Dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ada MOS, margin of safety atau margin keamanan, adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. MOS memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dan rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. MOS juga merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break even. Dengan demikian, maka margin of safety adalah juga menggambarkan jarak di mana jika penjualan melampaui batas tersebut, maka penjualan akan mengalami kerugian. Dari persamaan-persamaan yang telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui, yaitu fungsi biaya pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus ditetapkan konstan selama rentan waktu tertentu. Namun faktanya fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear, yang mana dapat membentuk kurva dengan bahan bertahap. 2. Harga biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada suatu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Namun dalam kenyataan perusahaan jarang dapat diketahui dengan pasti atas harga, biaya variabel dan biaya tetap. 3. Produksi sama dengan penjualan. Bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode.
sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam pada analisis cost volume profit di periode berjalan. 4. Bauran penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tinggal bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan. Namun tidak jika diproduksi adalah banyak. Pada praktiknya akan susah memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang diproduksi adalah banyak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.